Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan salat sebagai ibadah yang menyejukkan bagi hamba-hambanya yang soleh. Salawat serta salam tercurahkan selalu kepada Nabi kita tercinta yang telah bertitah untuk salat sesuai tutorial yang ia ajarkan. Mungkin ada yang bertanya, kenapa saya sudah salat tapi masih saja berbuat dosa? Apakah ada yang salah dengan salat saya atau saya yang masih salah dalam memaknai salat yang Allah perintahkan? Salat adalah tiang agama. Salat adalah doa yang disertai dengan gerakan, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Salat adalah ibadah yang sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innas salawata kanat 'alal mu'minina kitabun mauqutu. Sungguh salat itu kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sudah salat tapi masih maksiat. Apakah salat yang dikerjakan tidak mempan untuk menghentikan seorang dari perbuatan keji dan mungkar? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah firmankan bahwa salat akan menjadi perisai seorang agar terhenti untuk melakukan kekejian dan kemungkaran. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Ankabut ayat ke-45, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan satu perkataan Abdullah bin Mas'ud, kata beliau, "La tanfa'us salatu illa man ata'aha." Tidak bermanfaat salat kecuali bagi orang yang mentaatinya. Setelah mengatakan ini, beliau pun membaca ayat di atas. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Apa maksudnya kecuali bagi yang mentaatinya? Janji Allah dengan firman-firman-Nya adalah benar. Salat adalah senjata untuk menyelamatkan hamba dari terhenti dari perbuatan keji dan mungkar. Bagi siapa salat itu bermanfaat? Bagi siapa salat itu akan mencegahnya dari perbuatan buruk? Jawabannya adalah bagi orang-orang yang memenuhi rukun-rukun salat, syarat sah dan syarat wajib dan hal-hal yang menyempurnakan ibadah salat tersebut. Ada yang salat, justru salat tersebut tidak menambah kebaikan padanya, melainkan dia tambah jauh dari Allah. Bagaimana bisa salat membuatnya semakin tambah jauh? Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Man shalla salatan lam tanhahu 'anil fahsya'i wal munkar, lam yazdad biha minallahi illa bu'dan." Barang siapa yang melaksanakan salat tersebut belum mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka tak ada yang bertambah dengan salat tersebut, melainkan ia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud dari perkataan tadi? Jangan sampai perkataan tadi menjadikan seorang berhenti untuk salat karena ternyata tidak ada yang ia dapatkan, melainkan semakin bertambah jauh ia dengan Allah. Tidak demikian saudaraku. Salat tetaplah salat dan salat tetap akan menjadi penyetop seseorang dari perbuatan keji dan kemungkaran. Jika ada yang sudah rajin dan semangat dalam melaksanakan ibadah yang mulia ini, namun ternyata di sisi lain ia masih juga melakukan keburukan, bukan salatnya yang dikambing hitamkan atau disalahkan kemudian ditinggalkan. Tidak. Maksud dari perkataan di atas adalah jika ia tidak segera memperbaiki salatnya, maka ia akan semakin jauh tertinggal dengan salat tersebut. Dia sudah rajin melakukannya. Di sisi lain ternyata ia bertambah jauh karena semakin ia salat dengan hari-hari yang berputar silih berganti tanpa memperhatikan dan memperbaiki salatnya. Maka sejauh itu juga ia telah berlalu jauh karena tidak memperhatikan hal-hal yang membuat salatnya sempurna. Dahulu ada seorang yang datang kepada Nabi kemudian meminta perihal pendapat terhadap seorang yang salat di malam harinya namun siangnya ia mencuri. Dari sahabat Abu Hurairah, ia berkata bahwa ada seorang yang pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Ada seorang yang pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, "Inna fulanan yusalli bil laili fa idza asbaha sariqa." Ada seorang yang bisa salat di malam hari namun di pagi harinya ia mencuri. Bagaimana seperti itu ya Rasulullah? Faqal, kata Rasulullah, "Innahu sayanhahu ma yaqul." Salat tersebut akan mencegah apa yang ia lakukan, yang ia mencurikan tadi. Dari riwayat di atas kita sudah bisa menarik kesimpulan bahwa salat akan menghentikan seorang dari perbuatan buruknya sampai kapan ia salat dengan perbuatan dosa yang berjalan seiringan, sampai ia terhenti dan perbuatan tersebut dengan salat yang ia laksanakan. Lalu salat yang seperti apa yang membuat sang hamba bisa terhenti dari perbuatan keji dan mungkar? Jawaban dari pertanyaan ini sudah sedikit disinggung di atas, yaitu ketika salatnya memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan yang digariskan dalam syariat ini. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Usalli salatan muwaddah." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat.
Nah, hal ini yang harus kita pelajari. Bagaimana sifat salat Nabi yang membuat beliau merasa betah dengan salat yang beliau kerjakan, hingga beliau pernah berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat agar salat tersebut membekas dalam kehidupan hari-hari kita." Minimal hal-hal ini yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu memenuhi rukun-rukun, syarat sah dan syarat wajib dalam hal-hal yang sunnah yang bisa menyempurnakan ibadah salat. Menghadirkan hati dan jiwa pada saat salat dan bukan hanya raga atau badan saja. Tidak menolehkan mata kepada hal-hal yang sia-sia atau memperbanyak gerakan-gerakan yang bisa menghilangkan kekhusyuan, terlebih lagi yang bisa membatalkan salat. Memahami makna gerakan dan bacaan yang ada dalam salat. Yang berikut yaitu mengetahui maksud ibadah salat dan dengannya kita berazam untuk melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sudah salat tapi masih maksiat, bukan salatnya yang dikambing hitamkan, tapi kita sendiri yang memperbaiki diri, yang memahami makna daripada salat yang kita kerjakan itu. Semoga Allah menjadikan salat sebagai penunjuk hati-hati kita. Amin. Wallahu a'lam bishawab.